Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, oh Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kepadamu Tuhan, haleluya. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Bapa, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang bisa kami lakukan hanya memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhan-Mu terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, haleluya, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya, besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita. Ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, hidupku tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Allahku besar, Yesusku besar, Allahku ajaib, Yesusku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tak terbatas, Engkau hebat. Haleluya, 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 haleluya. Malam ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Turunkan tangan saudara semua. Malam ini
roh kami menyala-nyala. Meskipun virus corona masih bergerak dengan bebas dan kami tidak ada kebebasan beribadah di gedung gereja, tetapi virus corona tidak bisa menghambat kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Terima kasih sebab kami percaya Yesus ada di rumah masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Yesus bersama-sama dengan jemaat-Mu. Malam ini hati kami penuh dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami buka hati kami. Kami buka telinga kami. Kami buka mata kami secara rohani. Kami ingin terus memandang Tuhan. Kami mau terus mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau buka hati supaya Engkau bertahta di hati kami. Engkau menjadi Tuhan, Raja dan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Senang sekali kalau di minggu yang keempat, ini berarti minggu yang keempat, kita tidak bisa ibadah di gedung gereja seperti biasa. Tetapi sekali lagi Tuhan masih memelihara, menjaga dan melindungi kita semua. Sehingga meskipun di rumah kita bisa beribadah dengan bebas. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup dalam Kehendak Allah. Saya bacakan kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, firman Allah berkata demikian. Perikop yang dicetak tebal, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hidup dalam kehendak Allah. Yang pertama, kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah, kalau kita mau hidup tetap seturut dengan kehendak Allah, kalau kita mau hidup tetap menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup bijaksana dalam dunia yang jahat ini. Kita harus hidup bijaksana, kita harus punya sikap yang bijaksana menghadapi krisis virus corona hari-hari ini. Dan itu berdampak kepada keadaan ekonomi, berdampak keadaan sosial, berdampak kepada keadaan keamanan, politik, dan segala hal. Tetapi kita harus hidup bijaksana. Bijaksana itu penting, saudara-saudara. Bukan bijak sini. Saya bacakan kitab 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 9. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi yang pertama, hidup bijaksana.
harus hidup bijaksana. Itu artinya hidup dalam pikiran yang sehat. Kita menyikapi si kondom, situasi, kondisi, dan domisili. Kita menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi, fenomena yang terjadi, dampak efek yang terjadi hari-hari ini. Kita harus bijaksana. Artinya kita harus berpikir dengan pikiran yang sehat. Itu penting saudara-saudara. Sebab kalau kita bisa berpikir dengan sehat, berpikir dengan jernih, kita bisa membaca situasi, kita bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Mari kita belajar berpikir dengan pikiran yang sehat. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Ya. Oke. 1B, tadi 1A. Belajar berpikir dengan pikiran yang sehat. Sekarang Titus pasal 1 ayat 9. Kitab Titus pasal 1 ayat 9 saya bacakan untuk saudara. Kitab Titus pasal 1 ayat 9. Firman Allah berkata demikian, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. 1B, kalau tadi hidup bijaksana, artinya A, saudara harus belajar berpikir dengan pikiran yang sehat. Yang kedua, hidup bijaksana itu artinya hidup dalam pengaruh firman yang benar. Maka dari itu, dalam situasi kita sekarang mengkarantina diri di rumah masing-masing, supaya kita jangan kena virus dan kita juga jangan menularkan, menyebarkan virus. Kita mesti belajar firman Allah dengan benar. Saudara, kalau ikuti media sosial, cari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dengan firman yang benar, pengajaran yang benar. Kalau saudara dalam situasi seperti ini dan saudara terus menginput diri, memasukkan diri firman yang tidak benar, berarti iman saudara akan goyah, iman saudara akan tergoncangkan. Dan akhirnya fokus saudara kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, pengharapan dan iman saudara kepada Tuhan meleset, tidak kena sasaran. Kenapa? Sebab saudara mendasarkan iman saudara dengan pengajaran firman yang salah, firman yang sesat. Maka dari itu lewat media sosial jangan semua didengar, jangan semua diteruskan. Saudara harus lihat, ini benar atau tidak, ini sesuai dengan firman atau tidak, ini menjadi berkat atau tidak. 1C, Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1C artinya supaya kita bisa hidup bijaksana. Di hari-hari yang krisis ini, hidup kita harus selalu dipersembahkan kepada Yesus. Hari-hari ini di rumah masing-masing saudara-saudara, baca Alkitab, berdoa, persembahkan hidupmu. Ini hidupku Tuhan, mati hidupku ada di dalam tanganmu. Saudara jangan gelisah, jangan panik, hanya takut dengan virus corona. Tapi saudara tidak takut dengan hukuman abadi, sebab saudara tidak dekat dengan Tuhan. Apa untungnya engkau memperoleh kesehatan? Apa untungnya engkau memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Puji Tuhan, kalau kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Saudara mungkin sibuk menjemur diri, memanaskan diri di matahari supaya saudara sehat. Why not? Mengapa tidak?
saudara juga sibuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, menjadi dupa dan bau yang harum, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20, saya tidak baca untuk saudara, tapi Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi artinya saudara mempersembahkan hidup tiap hari. Tiap pagi saudara bagaikan menaruh kayu baru, kayu bakar baru. Supaya apa? Supaya mesbah keluargamu itu terus berasap. Supaya ada persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jangan saudara cuman tidur, makan, saudara cuman mengakses diri dengan internet, saudara melacak sini, mau cari tahu situ bagaimana, tapi saudara tidak ada waktu untuk mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Oke, berikutnya nomor 2, supaya kita ini mengikuti kehendak Tuhan, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Nomor 2, kita harus terus menerus berjaga-jaga. Yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, perikop yang dicetak tebal, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang pertama, 2A. Kita harus terus hidup berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Justru di saat kita tidak bisa bekerja dengan bebas di tempat kerja kita, justru di saat kita tidak bisa kuliah, belajar bebas di kampus atau di sekolah, apa-apa kita kerjakan di dalam rumah, hati-hati jangan sampai kita kena jebakan setan. Hati-hati waktu yang ada di dalam hidup saudara selama 24 jam itu, jangan sampai waktu itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab setan membujuk kita. Mungkin di saat seperti begini, ekonomi susah, keadaan krisis, saudara mulai berpikir menipu orang, berbohong, kerja tidak jujur. Sebab saudara kena jebakan, kena perangkap iblis dalam situasi seperti begini. 2B yang kedua, Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Hidup menurut daging atau roh, perikopnya. Mulai 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 2B yang kedua, kita mesti berjaga-jaga terhadap keinginan daging. Jangan sampai, sebab saudara tidak ada kebebasan makan di luar, tidak ada kebebasan kuliah, belajar di luar, tidak ada kebebasan bekerja di luar. Saudara tidak bisa mengekspresikan seluruh apa yang ada di pikiran dan hati saudara.
Tapi jangan sampai kita terlena, kita menuruti keinginan daging. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, gara-gara corona ini orang semua harus mengkarantinakan diri di rumah masing-masing. Bisa ada dua efek, bisa tambah banyak anak, ya, tapi bisa juga rumah tangga bermasalah. Ya, disharmonis, sebab semua sudah berpikir egois, semua berpikir mementingkan diri sendiri. Nah, di situ keinginan daging kita harus hati-hati, ya. Jadi saudara-saudara, kita harus terus-menerus berjaga-jaga. Yang ketiga, ya, atau C2C, kita mesti berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 2C atau bagian yang ketiga dari poin 2 tadi, menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Menggunakan kesempatan yang ada ini melayani Tuhan. Lewat online, saudara masih bisa mengingatkan keluarga saudara yang ada di luar kota, di mana sudah 1 atau 2 bulan ini saudara tak berjumpa dengannya. Saudara terus berbagi ayat firman Allah, saudara berbagi doa satu dengan yang lain, saudara share renungan yang membangkitkan iman. Gunakan kesempatan yang ada ini untuk melayani. Apalagi efek virus corona ini, pasti ada krisis ekonomi. Saudara bisa berbagi dengan yang lain, saudara bisa melayani, saudara bisa menolong orang lain, sebab orang lain sudah kehabisan lapangan kerja. Sejak hari Senin itu ada seseorang datang kepada saya, Pak, saya sudah biasanya membersihkan sampah, saya kumpulkan sampah, sekarang saya di PHK, ya. Keluarga saya begini, ya. Dan beberapa hari kemudian saya berjumpa dengan orang yang mirip. Ini bukan rekayasa, tapi memang ini yang terjadi hari-hari ini. Maka dari itu tadi sebenarnya keinginan daging, kita harus punya manajemen ekonomi. Kita harus menggunakan keuangan dengan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jangan sampai kita turuti daging. Meskipun kita bisa pesan online Gojek, ya, GoFood dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau belajar nomor C atau 2C, 2C. Ya. Kita harus terus berjaga-jaga. Kita mesti gunakan kesempatan yang ada. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sedapat mungkin kita layani Tuhan, meskipun secara online. Apa yang saudara bisa tolong, bantu kepada orang lain. Apa yang saudara bisa doakan kepada untuk orang lain. Sanak famili keluarga saudara, mungkin sudah hampir 2 bulan ini saudara tak berjumpa dengannya. Saudara rindu kepada mereka itu, tapi saudara kontak mereka, ya. Saudara share firman yang membangkitkan semangat. Saudara jangan berbagi foto, kalimat-kalimat yang menteror orang, yang membuat orang tidak bisa tidur, orang takut. Tapi coba saudara gunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan, layani Tuhan. Dan saudara juga bisa berbagi kasih kepada orang lain. Apa yang saudara bisa tolong orang lain, tolong di hari-hari yang makin susah ini. Banyak orang kehilangan lapangan kerja, banyak orang susah cari makan. Maka dari itu saudara harus punya manajemen keuangan. Saudara harus gunakan keuangan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jangan hanya makan,
tidur, makan, tidur. Saudara harus berpikir pasca krisis corona ini, nanti kita cuma mikirin hutang, sudah tidak ada lagi keuangan saudara, sudah habis. Nah, berikutnya yang ketiga, ya, orang yang hidup bijaksana itu artinya penuh semangat dalam doa. Saya hubungkan dengan 1 Petrus pasal 4 tadi. Jadi saudara mesti punya semangat berdoa. Sebab doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Memang Tuhan yang mengubah. Tapi kalau kita suka berdoa, banyak perubahan, banyak mujizat yang bisa kita alami. Dan kalau saudara perhatikan, roh saudara harus lebih menyala-nyala berdoa dibandingkan sebelum ada krisis corona ini. Kalau saudara perhatikan, jangan sia-siakan kesempatan waktu yang ada. Berdoalah untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Meskipun orang tidak bisa ibadah dengan bebas di gedung gereja, tapi saudara mesti berdoa terus untuk kemajuan pelayanan. Kalau kami gembala-gembala, kami berdoa untuk jemaat, supaya jemaat itu imannya kuat, supaya jemaat tidak terlena dan tidak dihancurkan oleh dosa. Dan kalau saudara perhatikan, kita bukan hanya berdoa untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita juga mesti berdoa untuk orang lain yang susah, yang sakit, yang bermasalah. Kita berdoa untuk pemerintah, keamanan, TNI dan polisi, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang punya kedudukan, supaya wibawa mereka bisa mengarahkan dan menolong orang, sehingga bisa memutus mata rantai corona ini, sehingga tidak menularkan dan tidak tertular. Dan kita berdoa untuk para dokter, para perawat yang berjeri lelah, berusaha mengobatin. Dan kita juga berdoa untuk semua orang yang punya beban, punya semangat sukarela untuk mengatasi krisis corona ini. Dan kalau saudara perhatikan, tak cukup kita doakan orang lain, tak cukup kita doakan negara, tak cukup kita berdoa untuk negara di seluruh dunia ini, supaya presiden-presiden di seluruh dunia ini mendapat kebijaksanaan sehingga membuat keputusan yang terbaik di dalam menghadapi krisis ini. Dan kalau saudara perhatikan, yang berikutnya, saudara juga mesti berdoa untuk diri sendiri. Jangan sampai kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk bangsa dan negara, tapi kita tidak pernah berdoa untuk diri sendiri. Jadi kalau saudara perhatikan, hidup yang bijaksana itu artinya bukan hanya pandai bicara, ya, bukan hanya memiliki keahlian bidang tertentu, tetapi hidup yang bijaksana itu adalah orang yang hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bijaksana. Jadi artinya kalau saudara mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara mesti hidup dengan bijaksana. Dan yang kedua, saudara mesti terus menerus berjaga-jaga. Jangan sampai keadaan krisis ini kita menjadi mangsa iblis dan kita menuruti hawa nafsu daging kita dan kita lupa segala-galanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita mesti semangat berdoa hari-hari ini. Kita doakan kemajuan pekerjaan Tuhan, kita doakan bangsa dan negara, kita doakan keluarga kita dan diri kita sendiri. Dan sebagai penutup, saya baca ulang lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat
berdoa. Jadi artinya keuntungan jika kita terus hidup dalam kehendak Allah, hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Kita bisa mengendalikan diri, kita tidak panik dan kita tidak kacau. Dan kalau kita tidak panik, tidak kacau, kita bisa fokus berdoa kepada Tuhan. Sebab kita percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Kalau kita bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan, berarti berkat akan turun atas hidup kita. Pemulihan akan terjadi dan Tuhan akan menolong kita bersama. Mari kita nyanyikan lagu, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas. Mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri dan taruh tangan kanan kita di dada kita. Mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari kita taruh dua tangan kita di dada kita. Ku mau hidup turut. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Jamah dan pulihkan kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Dengan cara hidup bijaksana, dengan cara terus berjaga-jaga dan terus berdoa. Amin, amin. Semua ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang amin, 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 amin. Berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan. Turunkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami nikmati.
Kami bersyukur sebab Tuhan masih berbicara kepada kami. Di saat krisis seperti ini, Engkau mau hidup kami makin seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Pulihkan hidup kami. Haleluya. Bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Uralamaya sikiara lamaya lagu alamaya sangara lamaya sikiara lama-lamaya lagu alamaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami menikmati-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, meskipun ini adalah minggu yang keempat bagi kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi kami tetap menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menikmati-Mu Roh Kudus. Biar semakin hidup kami ini memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kami makin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya kalau hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, kami akan terus hidup secara bijaksana. Dan kami akan terus berjaga-jaga. Dan kami akan terus berdoa. Dengan demikian Tuhan memulihkan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami. Dan Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu, baik GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan GPDI Friend of God Ministry yang ada di Surabaya, yang hamba-Mu gembalakan. Tuhan hibur, jaga, lindungi mereka semua. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, yang krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yang sakit, yang akan melahirkan, yang suaminya sedang diopname di rumah sakit, Engkau menjamah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan seluruh keluarga kami yang ada di luar Pulau Jawa ini, yang ada di Jawa ini, yang ada di luar negeri, Tuhan pelihara, jaga, lindungi. Terima kasih semua yang melayani ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Seminggu ke depan, apa saja yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu ini dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Ada perbedaan orang yang suka beribadah dengan Tuhan dengan orang yang tidak pernah beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami bersatu hati berdoa untuk pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Menteri Kesehatan. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin TNI dan polisi Tuhan, kepolisian. Dan Engkau juga menolong pemimpin-pemimpin di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, sampai di kelurahan dan di RW, di RT. Supaya semua bekerja bersama-sama, semua saling solider, saling pengertian, sehingga kami bisa memutus mata rantai penularan virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah berkorban, semua yang menjadi tenaga sukarelawan, semua yang menyumbangkan harta kekayaannya. Tuhan membalas berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Sekali lagi, jemaat tadahkan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu, kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.